Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen, komen, komen. Komen, komen, komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Usaid. Dikatakan bahwa Usaid putra Hudair lahir di Madinah dan dibesarkan di antara bukit dan lembah negeri itu. Dikatakan bahwa Usaid putra Hudair meninggal pada bulan Syaban tahun 20 Hijriah bertepatan dengan 641 Masehi. Dikatakan juga bahwa semua penduduk negeri itu mengenal Usaid sebagai seorang pemuda yang pemberani dan penunggang kuda yang ulung dan penyanyi lagu kepahlawanan dan mencintai budi pekerti yang luhur. Usaid putra Hudair biasa dipanggil Abu Yahya karena memiliki anak bernama Yahya. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad memanggilnya Abu Isa. Abu Isa ini dikatakan berasal dari keturunan terhormat yaitu kabilah Aus. Salah satu kabilah terbesar di Madinah yang kemudian dikenal dengan sebutan Ansar. Sejak kecil Abu Isa adalah anak yang cerdas dan berotak cemerlang. Lah diberi gelar orang yang sempurna. Karena keluasan ilmunya dalam bidang baca tulis bahasa Arab dan keunggulannya dalam berenang dan memanah. Siapa saja yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu, maka ia akan diberi gelar orang yang sempurna. Karena kelebihan yang dimilikinya itulah Abu Isa lalu menjadi pemimpin suku Aus menggantikan ayahnya. Dikatakan bahwa Abu Isa memiliki teman dekat sejak kecil hingga dewasa yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Seorang pemuda yang pemberani dan terpandang sejak zaman jahiliyah. Keduanya suka duduk-duduk di bawah pohon rindang yang ada di sekitar Bir Marak yang berada di luar kota Madinah. Di bawah pohon tersebut mereka biasa membicarakan dan merencanakan berbagai hal. Antara lain mengadakan perang balas dendam terhadap kabilah Al-Khazraj. Membalas kematian Hudair ayahnya yang terbunuh dalam perang Buas. Lalu dikatakan bahwa Usaid bin Hudair atau Abu Isa seorang pemimpin kaum dan orang yang paling cerdas dan paling sempurna di antara kaumnya. Jika ia memeluk Islam maka banyak orang yang akan masuk Islam. Setelah masuk Islam Abu Isa sering menginap di rumah As'ad bin Zurarah untuk mempelajari Al-Quran. Dia juga memperdalam pengetahuan tentang hukum halal haram dan lain-lain kepada Mush-Ab sampai terjadinya peristiwa Bayatul Aqabatul Kubra. Lalu dikatakan bahwa setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah maka Abu Isa bersama kaum muslim lainnya ikut membangun Masjid Nabawi. Masjid tersebut dibangun dengan sangat sederhana dan merupakan masjid kedua di Madinah setelah Masjid Quba. Merasa belum cukup belajar Islam kepada Mush-Ab maka Abu Isa meneruskan belajarnya langsung dari sumber pertamanya yaitu Rasulullah. Karena keteguhan hati dan keinginannya yang kuat untuk memperdalam ilmu agama maka Abu Isa tidak pernah absen menghadiri majelis Rasulullah bahkan ia sering datang ke rumah Rasulullah. Di samping memperdalam ilmu agamanya maka Abu Isa juga melakukan kewajiban-kewajibannya. Baik terhadap Allah maupun keluarganya. Lah merasa terpanggil untuk mendakwahkan ajaran agama itu. Apabila malam sudah tiba maka rumahnya digunakan untuk mengajarkan dasar-dasar ajaran agama yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Semakin hari Abu Isa merasakan ketenangan iman dalam jiwanya. Allah menjadikan hatinya bersih dan jiwanya suci berpendar kebaikan dan keimanan serta ketakwaan yang sempurna dan sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik orang adalah Usaid bin Hudair. Suatu malam usai salat Isya dikatakan bahwa Usaid bin Hudair atau Abu Yahya atau Abu Isa hendak pulang menuju rumahnya. Tapi tiba-tiba tongkat yang dibawanya memancarkan cahaya sehingga menerangi jalan yang lalui. Dikatakan juga bahwa pada malam lainnya bahwa Usaid bin Hudair atau Abu Yahya atau Abu Isa pulang dari masjid bersama-sama dengan Abbad bin Bisir.
Ketika mereka sudah berpisah untuk menuju rumah masing-masing, maka Abbad bin Bishr juga dikagetkan oleh sebuah cahaya yang memancar dari tongkatnya. Karena keutamaan itulah mereka berdua dikenal di kalangan para sahabat dengan julukan Sahiba Asyasyawaini al-Mudi Ataini fi alayali al-Muslimah. Lalu dikatakan juga bahwa pada suatu malam setelah salat tahajud maka Usaid bin Hudair atau Abu Yahya atau Abu Isa membaca Al-Quran dan lebih tepatnya surah Al-Baqarah di dekat kandang kudanya dalam kondisi kuda sudah terikat. Tiba-tiba kudanya melompat-lompat. Lalu Usaid bin Hudair atau Abu Yahya atau Abu Isa menghentikan bacaannya sejenak lalu membaca lagi. Lalu kuda miliknya itu pun melompat-lompat lagi. Lah berhenti lagi lalu meneruskan bacaannya. Ketika ia menghentikan bacaannya maka kuda itu diam. Untuk ketiga kalinya kuda itu pun melompat-lompat lagi. Lalu dia khawatir kudanya akan menginjak putranya. Maka ia berdiri dan mendekati kudanya. Lalu tiba-tiba Usaid bin Hudair atau Abu Yahya atau Abu Isa merasa di atas kepalanya ada naungan seperti pelana yang melindunginya. Kemudian naik ke langit sehingga tidak terlihat olehnya lagi. Keesokan harinya Usaid bin Hudair atau Abu Yahya atau Abu Isa datang menemui Nabi Muhammad untuk memberitahu beliau tentang kejadian yang dialaminya semalam. Rasulullah, tadi malam saya membaca Al-Quran di dekat kandang kudaku dalam kondisi kuda terikat. Tiba-tiba kudaku melompat-lompat. Lalu beliau bersabda, bacalah wahai Ibnu Hudair. Usaid pun membaca seperti yang diperintahkan Nabi. Tiba-tiba kudanya melompat-lompat. Lalu Nabi berkata lagi, bacalah wahai Ibnu Hudair. Dan dilakukannya seperti yang diperintahkan Nabi. Kudanya melompat-lompat lagi. Lalu Nabi berkata lagi, bacalah wahai Ibnu Hudair. Dan Usaid berkata, setelah itu aku pergi menemui Yahya yang berada di dekat kuda. Aku khawatir kudaku akan menginjak Yahya. Tiba-tiba aku melihat seperti ada naungan mirip pelana dan di riwayat lain mengatakan seperti lampu. Lalu naungan yang melindungiku itu kemudian naik ke udara sehingga tidak tampak lagi olehku. Maka Rasulullah bersabda, itu malaikat yang sedang mendengarkan bacaanmu. Seandainya engkau terus-menerus membacanya maka pagi harinya orang-orang akan dapat melihat malaikat itu yang belum pernah menampakkan wujudnya. Al-Kama Kola, bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Komen, komen, komen.